Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala al-imanu bil qadri wa bayanu ma yatadammanuhu wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlu sunnati wal jama'ati bil qadri khairihi wa syarrihi wal imanu bil qadri ala darajatain kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشارح حفظه الله تعالى الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beriman dengan takdir dan penjelasan apa-apa yang berkaitan dengannya. Ikhwani al-kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang iman terhadap hari kemudian, sejak siksa kubur ataupun nikmatnya sampai sirat, kemudian al-jannah, an-nar. Kita telah jelaskan secara mujmal global. Adapun rinciannya akan didapatkan dalam kitab dan sunnah. Yang ingin mencarinya, dia akan dapati pembahasan tentang perkara ini secara rinci dalam Quran dan Sunnah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajak kita untuk mempelajari rukun iman yang keenam. Kemarin rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Sekarang rukun iman yang terakhir, beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa tu'minul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarrihi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan Allah, atau ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, khairuhu wa syarruh, khairihi wa syarri, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Wal imanu bil qadari ala darajataini kullu darajatin tatadhammanu syai'ain. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna beriman kepada takdir, bahwasanya beriman kepada takdir dibangun atas dua darajah. Setiap darajah dua keadaan. Setiap keadaan ini dibagi lagi menjadi dua perkara di bawahnya, yang disebut dengan maratibut takdir, tingkatan-tingkatan takdir. Tayyib. Iqra ya akhi, syarah. Asy-syarh. Al-qadar masdarun. qadartu syai' idza ahadtu bimiqdarihi wal muradu bihi huna ta'alluqu 'ilmillahi bil kainati wa iradatuhu laha azalan qabla wujudiha fala hadatha illa wa qad qadarahu Allahu
أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان 6 وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقدار. Qadar dalam bahasa Arab adalah kata masdar. Jika berkata orang Arab qadartu syai'a, maknanya adalah ahattu bimiqdari. Aku meliputi, mengetahui secara pasti bimiqdari dengan ketentuannya, ukurannya. Jadi arti takdir itu adalah ketentuan. Wal muradu bihi huna, dan maksud yang diinginkan di sini adalah ta'alluqu ilmi Allahi bil kainat. Ilmu Allah yang berkaitan dengan al-kainat, seluruh makhluk. Wa iradatuhu laha azalan qabla wujudiha. Jadi yang dimaksudkan dengan takdir di sini adalah ilmu Allah SWT yang meliputi seluruh makhluk, dan keinginan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia kehendaki terhadap makhluk ini azalan qabla wujudiha, di alam azali sebelum adanya seluruh makhluk ini. Arti al-azal, azali adalah sesuatu perkara yang tidak ada permulaannya, azali. Namanya azali, enggak ada permulaannya. Dahulu kala, tapi tidak ada permulaannya, tidak bermula dia. Jadi makna daripada takdir sini adalah ilmu Allah yang berkaitan dengan seluruh makhluk. Allah mengetahui seluruh makhluk, dan kehendak Allah SWT yang meliputi seluruh makhluk, yang mana kehendak tersebut telah ada dulu kala. Ilmu tersebut telah ada dulu kala, sebelum makhluk itu ada. Fala haditha illa wa qad qaddarahu Allah. Tidak ada apapun yang terjadi kecuali semuanya telah ditentukan Allah. Ai sabaqa ilmuhu bihi wa ta'allaqat bihi iradatuh. Maksudnya Allah telah mengetahui, ilmu Allah telah meliputi perkara tersebut ketika sebelum dia terjadi dan ketika dia terjadi. Dan terjadinya perkara tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi semuanya ada dalam ilmu Allah dan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah, yang didahului dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadri huwa ahadu arkanil iman 6 wa huwa al imanu bil qadri khairi wa syarri. Dan iman dengan qadar adalah rukun iman yang ke-6, yakni kita imani bil qadari khairi wa syarri, dengan ketentuan Allah yang bersifat khair, baik untuk manusia, atau syar, jelek bagi manusia. Itulah takdir atau qadar. Dalam sebagian yakni perkataan disebutkan beriman dengan qada dan qadar. Apakah antara qada dan qadar itu ada perbedaan? Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qada dan qadar ini ya, jika disebutkan secara terpisah maka maknanya sama. Qada itu dia adalah qadar, qadar itu dia adalah qada, yang maknanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika disebutkan secara terpisah maka makna qada adalah qadar, makna qadar adalah qada. Sama dengan perkataan Islam dan iman. Kalau Islam dan iman disebutkan secara terpisah, maka Islam maknanya iman, iman maknanya Islam. Tetapi kalau qada dan qadar disatukan dalam sesuatu tempat, contohnya beriman kepada qada dan qadar disatukan, maka masing-masing memiliki perbedaan. Sama dengan Islam dan iman, jika digabungkan dalam satu tempat, maka masing-masing memiliki perbedaan. Islam amalan-amalan zahir, iman amalan-amalan batin, amalan hati, keyakinan, akidah.
Adapun qada dan qadar jika disatukan, qadar adalah ketentuan Allah as-sabiq, yang terdahulu kala, yang mana Allah SWT telah menentukan segala sesuatu dengan ilmunya, kemudian dia tuliskan dalam lauh mahfuz, semuanya ada. Ketentuan ini disebut dengan nama apa? Qadar atau takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan tentuan Allah SWT. Qadar yang telah ada dahulu kala, yang meliputi segalanya. Adapun qada, yakni kehendak Allah SWT untuk kehendak Allah SWT untuk mengadakan makhluk atau meniadakannya atau merubah. Ketika terjadi ketentuan tersebut di lauh mahfuz, ketika terjadi di bumi ini, namanya apa? Qada. Qadar yang cana. Ketika terjadi namanya apa? Qada. Misalnya besok si A meninggal. Ketika dia meninggal itu namanya qada. Adapun ketentuan umurnya telah ada di azali, alam azali, di lauh mahfuz sana. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, namanya apa? Qadar. Jadi beda antara qada dan qadar. Siapa yang mengulangi? Angkat tangannya. Apa beda antara qada dan qadar jika disatukan? Silakan. Enggak ada yang ngulangi, enggak jadi kita nih. Berhenti aja sampai sini kita. Ramai gini orangnya kayak nggak ada orang. Silakan. Kayaknya Pak Iwan itu mengulangi. Tafadhal ya Syekh. Antum dibantu Pak Iwan ini, enggak jadi kita ngaji ini. Antum jelaskan dulu makna qada dan qadar jika disebutkan secara terpisah, baru ketika disebutkan secara beriringan. Dengarkan. Isma'u. Bismillah. Pengertian qada dan qadar jika dia secara terpisah maknanya sama, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia di dalam satu kalimat atau satu pernyataan, qada dan qadar Allah, maka dia mempunyai pengertian yang berbeda. Adapun yang dimaksud dengan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan pada sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian adapun qadar, adapun qada adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan atau meniadakan sesuatu, dan jika dia terjadi maka itulah qada. Jamil. Atau tidak terjadi itulah qada. Baik. Jadi qada itu ketika dia terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, terjadinya itu disebut qada. Apa kehendak Allah? Boleh jadi mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Enggak ada tsunami, Allah adakan tsunami, hancur semuanya. Atau meniadakan sesuatu, ya. Yang ada dia tiadakan, dia cabut nyawa si fulan, atau merubah sesuatu. Bersatu keadaan menjadi keadaan lain, yang miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi miskin. Itu apa namanya? Qada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan mengadakan sesuatu. Ya, boleh jadi dengan meniadakan sesuatu, boleh jadi merubah sesuatu. Ketika dia terjadi itu disebut dengan qada. Itu makna kata-kata qada dan qadar jika dia disatukan dalam satu tempat. Baik. Kemudian disebutkan ya bahwasanya beriman kepada qada dan qadar adalah merupakan bagian daripada rukun iman yang keenam. Dan ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah, mereka meyakini adanya qada dan qadar ini. Maka selain daripada ahlu sunnah, mereka tidak meyakini qada dan qadar atau menyimpang dalam memahami qada dan qadar. Iqra ya Syekh. Naam, iqra. Ya Wahib, iqra. Atau taqra ya Ustaz Iwan?
الأسبوع القادم إن شاء الله أنت تقرأ. بسم الله. وفي قول الشيخ رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خير والشر إشارة إلى أن من لم يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة والجماعة. حسبك. وفي قول الشيخ رحمه الله, perkataan Syekh rahimahullah yani Syekh Ibnu Taimiyah, wa tu'minul firqatun najiyah ahlu sunnatul jamaah bil qadari khair wa syarr. Ahlu sunnah wal jamaah, al firqah najiyah atau ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani dengan takdir yang baik, ketentuan yang baik dalam pandangan manusia ataupun yang jelek dalam pandangan manusia. Isyaratun ila anna man lam yu'min bil qadari falaysa min ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah perkataan yang mensyaratkan barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Berarti kalau bukan ahlu sunnah, ahlu apa jadinya? Kalau bukan ahlu sunnah, ahlu apa? Ahlul bid'ati wad dhalalah. Yang tidak beriman kepada qadar dan qadar, dia ahlul bid'ati wad dhalalah, bukan ahlu sunnah. Ada enggak? Ada. Pada zaman Ibnu Umar itu telah dimulai. Yang pertama kali mengingkari takdir adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah munculnya, di Irak sana. Irak itu sumber kerusakan, sumber bencana. Makanya kata Nabi, asyarru hahuna, asyarru hahuna. Kejelekan itu dari sana munculnya. Ya. Dari arah timur. Dari sana semua muncul. Bid'ah-bid'ah dari sana muncul. Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, kesesatan dari sana munculnya. Ya. Dari sana keluarnya Dajjal kelak, Dajjal. Ini mengisyaratkan kepada kita memang tempat tersebut adalah tempat munculnya kerusakan. Pada masa Ibnu Umar telah mulai pengingkaran terhadap takdir. Ya. Ma'bad al-Juhani mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu ketika dia belum terjadi. Ketika terjadi baru Allah mengetahui. Istilahnya ada al-amru unuf. Perkara ini enggak tahu Allah itu. Bukan yang ditentukan, enggak tahu dia. Dia hanya perintah, dia larang, tapi dia enggak tahu. Perbuatan makhluk itu berbuat sendiri. Ketika terjadi baru dia tahu. Makanya berkata Ibnu Umar, pada dua orang yang datang dari Basrah bertanya kepada Ibnu Umar bagaimana hukumnya. Orang ini kata Ibnu Umar, sampaikan kepadanya, aku berlepas diri daripada dia. Dan dia lepas diri daripada aku demi Allah. Tidak akan mungkin diterima Allah iman seorang walaupun dia infak satu gunung Uhud emas sampai dia beriman dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan hadis dari bapaknya Umar, hadis panjang, hadis Jibril, yang intinya adalah di sana ada rukun iman, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan firqah najiyah, bukan ahlus sunnah, mereka tidak beriman dengan takdir. Di negeri kita ini ada orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Ya. Ada yang disebut dengan apa namanya, mereka orang-orang intelek. Mereka disebut orang intelek tapi tidak beriman dengan takdir. Bahkan ada orang-orang yang dikatakan intelek itu mengatakan bahwa sebab kemunduran kaum muslimin karena mereka beriman kepada takdir, sehingga membuat mereka pesimis. Udah takdir adalah. Akhirnya mereka pesimis. Akhirnya mereka bermalas-malasan. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan karena dia enggak tahu tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dibagi menjadi dua bagian. Di sana banyak orang tersesat sehingga dia katakan enggak ada dalil dari Quran mengenai rukun iman yang keenam. Enggak ada kata dia, karena dangkalnya pemahamannya. Sehingga dia katakan rukun iman 5 saja. Padahal dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim Rasulullah menyebutkan tentang rukun iman dalam hadis Jibril. Ya, 6, dia katakan 5 saja. Enggak ada beriman kepada takdir. Ini membuat kaum muslimin itu lemah dalam pandangannya karena sebenarnya akalnya lemah untuk menerima syariat ini. Jadi tidaklah seorang beriman kepada takdir kecuali dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Tidaklah seorang mengingkari takdir kecuali dia adalah ahlul bid'ati wad dhalalah, kelompok yang tersesat, ahlul bid'ah
Nah, Akmin, tafadhal. وهذا هو مقتضى النصوص Muqtada an-nusus. وهذا هو مقتضى النصوص كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان فمن أنكره فليس بمؤمن كما لو لم يؤمن بغيره من أركان الإيمان. وهذا هو مقتضى النصوص كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. Inilah dia sebenarnya yang menjadi konsekuensi daripada nas-nas yang disebutkan dalam banyak tempat daripada Quran, daripada Sunnah. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, faqal, maka Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billah. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Engkau beriman terhadap Allah, kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari kemudian, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan ketentuan Allah, takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang buruk dalam pandangan hamba. Ini rukun iman. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-imana bil qadari sadis arkanil iman. Allah jadikan di sini beriman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Faman angkarahu falaysa bimumin. Yang mengingkarinya maka dia bukan orang beriman. Berarti orang apa? Kalau bukan beriman, orang kafir. Tentunya setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Kama law lam yu'min bi ghairihi min arkanil iman, sebagaimana kalau dia tidak beriman dengan rukun iman yang lain. Ya. Ada orang yang enggak beriman dengan malaikat, enggak ada itu malaikat itu. Berarti dia bukan mukmin. Ada yang enggak beriman dengan kitab-kitab dan ada yang enggak beriman dengan seluruhnya. Ada yang enggak beriman dengan hari kiamat berbangkit. Kaum falasifa, orang-orang ahli filsafat, ada yang tidak beriman dengan hari berbangkit, hisab kubur, azab kubur, ya. Ada yang enggak beriman dengan perkara tersebut. Yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka dia keluar daripada Islam. Baik. Ikhwani al-kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Apa kira-kira hikmah beriman dengan qada dan qadar, atau apa kira-kira faidah? Apa sih faidahnya kita beriman kepada qada dan qadar? Orang-orang jahil mengatakan enggak ada itu iman kepada qada dan qadar. Itu membuat kaum muslimin tertinggal. Dia enggak tahu di balik ketentuan ini banyak sekali hikmah. Mari kita sebutkan beberapa faidah atau hikmah beriman kepada qada dan qadar sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala. Kata beliau, walil imani bil qadari fawaid minha. Beriman terhadap ketentuan Allah banyak sekali manfaatnya. Di antaranya annahu min tamamil iman wa la yatimul imanu illa bidzalik. Yang pertama, beriman kepada qadar adalah penyempurna daripada iman. Tidak sempurna iman seorang kecuali dengan mengimaninya. Penyempurna dia. Kalau semuanya diimani tapi enggak beriman dengan takdir, berarti batal semua keimanannya. Dia penyempurna. Semua diimani, hari berbangkit dia beriman kepada berbangkit, kepada Nabi, kepada Rasul, tapi enggak beriman kepada qada dan qadar, maka hancur semuanya, musnah semuanya, enggak ada manfaatnya. Karena agama ini tidak menerima tajzi'ah. Agama ini enggak menerima pemahaman, keyakinan secara parsial. Saya beriman kepada Allah aja lah, saya enggak mau beriman kepada Nabi. Enggak bisa. Atau saya beriman kepada Nabi tapi saya enggak beriman kepada hari akhirat, enggak bisa. Dia semuanya satu paket, enggak boleh ambil sembarangan. Saya ambil ini yang enak, ini saya tinggalkan, enggak bisa. Agama Islam tidak menerima pemahaman secara parsial, pengamalan, keyakinan secara parsial. Itu sama dengan beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian kitab. Allah mengatakan, "Atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din?" Bagaimana kalian beriman dengan sebagian isi kitab tapi kalian kufur dengan sebagian lainnya? Sama. Kufur dengan sebagian kitab artinya sama kufur dengan seluruh isi Alkitab.
Yang kedua, annahu min tamamil imani birrububiyyah, lianna qadar Allah min af'ali. Beriman kepada takdir Allah adalah penyempurna iman dengan rububiyah Allah. Karena tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah. Kita yakini perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menentukan segala sesuatu. Kita yakini semuanya telah ditentukan Allah dengan ilmunya. Telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dikehendaki Allah terjadi, kemudian dia terjadi. Maka semua ini adalah penyempurna iman dengan tauhid rububiyah. Kalau anda kata dia beriman dengan semua perbuatan Allah, Allah mencipta, Allah mengatur alam semesta, Allah memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, tapi dia enggak beriman Allah menentukan segala sesuatu sebelumnya, dianggap kufur dia. Tidak sempurna tauhid rububiyah sampai seorang mengimani bahwasanya Allah telah menentukan segala sesuatu sebelum terjadinya, dengan ilmunya yang luas meliputi segalanya. Jadi yang kedua, penyempurna iman terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, raddul insani umurahu ila rabbih. Beriman kepada takdir akan membuat seorang memulangkan semua urusannya kepada Allah. Li'annahu idza 'alima anna kulla syai'in biqada'ihi wa qadarihi fa innahu sayarji ila Allah fi daf'i ad-dharra wa raf'iha. Karena kalaulah seseorang mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan Allah, maka dia akan kembali kepada Allah. Ya, setelah dia berikhtiar, berupaya, dia akan serahkan urusannya kepada Allah agar dia terhindar daripada segala macam mara bahaya. Wa yudhifu sarra ila Allah, dan dia akan kembalikan semua kesenangan yang dapatkan, kenikmatan kepada Allah. Wa ya'rifu annaha min fadlillah alaihi, dan dia tahu ini semua adalah ketentuan Allah karena rahmatnya Allah, bukan karena ilmunya dia, bukan karena kepandaiannya. Orang yang tidak beriman kepada takdir akan membuat dirinya jadi sombong. Dia jadi kaya, katanya apa? Ini bukan kehendak Allah, ini kehendak saya karena memang saya pintar, saya berilmu, saya cerdas. Akhirnya dia menjadi sombong. Muncullah qaron-qaron baru yang berkata innama utitu ala ilmin indi, semuanya ini kudapatkan karena ilmuku. Kemudian kalaupun dia dapat musibah, dia berupaya berikhtiar tapi semuanya gagal, dapat musibah, dia kembalikan kepada Allah SWT, lapang dia terima. Ya, Allah ambil hartanya, Allah ambil kekasih hatinya, dia akan pasrah. Dia berupaya, anaknya sakit dibawa ke rumah sakit, qadar Allah meninggal. Andai kata enggak beriman kepada takdir, dia akan hujat. Dia akan hujat dokter, kenapa Pak dokter meninggal? Apa yang diperbuat? Segala macam. Ya. Tapi ketika dia beriman dengan takdir, dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajalnya sampai. Kita berupaya, Allah menentukan. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada ketentuan Allah membuat seorang menjadi tentram, tenang. Ya. Sekarang zaman krisis global ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tumbang, terpaksa dia di PHK. Kalau dia beriman dengan takdir, dia katakan ini tentunya ketentuan Allah SWT yang telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit bumi. Akhirnya dia pasrah. Ya, bagaimana lagi? PHK lah. Keluar-keluarlah. InsyaAllah Allah berikan rezeki yang lain. Dia berusaha lagi cari. Tentram. Orang mukmin beriman kepada qadar, tentram hatinya. Ya. Semua upaya-upayanya ketika gagal, dia tahu ini semuanya memang telah Allah tentukan, memang enggak layak bagiku. Dia tahu ini tidak layak baginya. Kalau andai terjadi akan mendatangkan kejelekan, maka Allah rahmat kepadanya. Kalaupun dia dapat nikmat, dia enggak lupa diri. Semuanya dia kembalikan kepada Allah. Ini semua karena karunia Allah SWT kepadaku, bukan karena ilmuku. Allah yang giring hatiku, Allah yang giring manusia, sehingga menggiring hati manusia agar datang kepadaku. Subhanallah. Pedagang itu seharusnya dia adalah orang yang banyak sekali tawakalnya kepada Allah SWT. Dia enggak tahu keluar dari rumahnya, dia masukkan barang-barang semua, dihamparkan di pasar. Apa yang dia tunggu? Rezeki. Yang boleh jadi Allah SWT datangkan hati orang tertarik datang kepadanya membeli dagangannya. Boleh jadi orang lewat-lewat aja. Ya.
Semuanya ketentuan Allah SWT. Terkadang seorang pedagang yakin sekali, ini hari ramai ini pekan, hari ini orang kumpul semua, bentangkan semuanya, yakin dia pasti dapat untung banyak. Ternyata orang lewat-lewat aja cuma. Ya, menunjukkan bahwa semuanya Allah tentukan. Terkadang dia menganggap ini mendung ini enggak keluar atau enggak keluar aja lah. Semoga dapat rezeki. Dia perkiraannya persepsinya kayaknya ini enggak dapat banyak ini. Belum lagi jauh dia jalan dah diborong habis semuanya contohnya. Ini bagian daripada beriman kepada qada dan qadar. Membuat seorang tentram ya dengan apapun yang didapati. Yang keempat, rabi'an anna al-insana ya'rifu qadra nafsihi wa la yafkharu idza fa'al khair. Beriman kepada qada dan qadar kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat seorang tahu diri sehingga dia tidak perlu berbangga ketika dia berbuat kebaikan. Kenapa harus berbangga? Karena apapun yang kita buat semuanya dengan izin Allah, ketentuan Allah. Allah yang tentukan. Allah yang mudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Kalau dia berkehendak, dia cabut kemampuan kita, bisa saja. Ya, Allah buat stroke, gagal kita, apapun enggak bisa diperbuat. Allah Maha mampu, Maha berkuasa. Jadi beriman kepada qada dan qadar membuat seorang tahu dirinya. Ketika dia berbuat kebaikan dia enggak bangga. Kalau bukan karena aku enggak berdiri Islam di Batam ini. Kalau bukan karena aku, kalau bukan aku bangga. Tapi kalau dia tahu ini semuanya memang Allah yang mudahkan. Harta ini semua Allah yang mudahkan dikirim kepadaku. Ilmu ini semua Allah yang mudahkan dilimpahkan kepadaku untuk kusebarkan. Ya. Akhirnya kita tidak bangga dengan kebaikan. Yang kelima, hawan al-masaib 'ala al-'abdi. Beriman kepada qada dan qadar akan meringankan musibah yang menimpa hamba. Lianna al-insana idza 'alima annaha min indillah hanat 'alaihi al-musibah. Karena manusia kalau tahu takdir itu datang daripada Allah, maka dia akan merasa ringan musibahnya. Apalagi inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita yang mau, ini kemauan Allah, kehendak Allah yang jadi. Ya kita bersabar menerimanya. Apalagi dia yakin bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu, hikmah. Allah itu menentukan segala sesuatu dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Apalagi Allah SWT tidak memiliki sifat zalim, tidak mungkin kita dizalimi Allah SWT. Ya, terkadang orang stres hidupnya seolah-olah dizalimi Allah dia. Kemana-mana lamar kerjaan enggak diterima, lamar akhwat enggak diterima. Pokoknya cara lamar-melamar batal semua enggak diterima. Ya, akhirnya stres. Sebenarnya itu semua adalah dampak daripada tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa man yu'min billahi yahdi qalbah dalam surat Taghabun 11, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Berkata Al-Qamar rahimallah ketika menjelaskan ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yaslam. Berkata Al-Qamah, ayat ini turun terhadap seorang laki-laki yang tertimpa musibah. Kemudian dia tahu itu datangnya daripada Allah, maka dia pun ridha dan dia pasrah. Allah berkata, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan dia petunjuk, hatinya petunjuk. Petunjuk untuk ridha, taslim, menerima ketika ditimpa musibah. Yang keenam, faedah yang keenam, beriman kepada qada dan qadar akan mengembalikan semua kenikmatan itu kepada pemiliknya, Allah. Karena dia yang telah menciptakan, dia yang menentukan, dia yang memberikan. Li'annaka idza lam tu'min bil qadari adhafta an-ni'ama ila man bashara al-in'am. Kalau engkau enggak beriman kepada takdir Allah, engkau akan kembalikan nikmat itu kepada yakni orang-orang yang langsung memberikan kepadamu nikmat. Kata beliau, wa hadha yujadu katsiran fil ladzina yatazallafuna ila al-muluki wal umara wal wuzara. Lihatlah kata Syekh Muhammad, ini banyak terjadi kepada orang-orang yang menjilat para penguasa, para pemimpin, para menteri-menteri. Ya? Akan kau lihat perkara ini.
Ketika dia diberikan kekuasaan, diberikan sedikit hadiah dan segala macam, dia lupa bahwa semua yang dia peroleh daripada Allah SWT. Tapi dia nisbatkan ini semua nikmat kepada pemberinya, kepada pemberi kenikmatan, yakni yang sebenarnya adalah merupakan perantara, bukan dia musabbibnya, tapi Allah. Ya, banyak sekali orang-orang yang salah, ya, sehingga akhirnya dia menjilat, dia tunduk kepada pemimpinnya, dihinakan dia tetap tunduk, apapun diperbuat kepadanya dia tetap rela, ridha, walaupun bertentangan dengan agama. Subhanallah, ini salah, lemah mentalnya ini. Diinjak-injak pun harkat martabat dirinya dia tidak mau menuntut harkat martabatnya, diam. Ya. Kalau anda kata orang beriman dengan takdir, dia katakan rezeki bukan kamu yang memberikan, Allah. Ini kamu melecehkan agama saya, kau lecehkan kepemimpinan saya. Enggak, dengan kamu saya bekerja, saya akan dapat rezeki dari jalan lain. Ini orang yang beriman dengan apa? Qada dan qadar. Tapi anda kata orang yang lemah keimanannya, nanti dipecat, apa boleh buat? Biarlah kita digini-gini kan, sabar aja lah daripada dipecat. Akhirnya menjilat. Banyak orang itu yang tidak berani mengatakan kepada pimpinannya, Pak, kayaknya ini salah Pak, yang paling baik begini. Semuanya ya Pak, ini benar, Bapak pintar. Hancur akhirnya dunia ini. Hancurnya negeri ini karena banyaknya penjilat. Ya. Tapi andai kata orang yang dia itu beriman kepada Allah, merdeka dia, enggak takut dengan makhluk. Kau pecat pun hari ini besok aku akan makan dari jalan lain. Masih banyak rezeki Allah berikan kepadaku. Ini baru namanya mantap. Ya. Kalau orang enggak beriman dengan takdir, loyo-loyo dia, lemah-lemah dia. Tapi kalau beriman dengan takdir, dia yakin. Dia yakin Allah telah mengatur semuanya dengan ikhtiar. Dia berusaha, berikhtiar. Kalaupun gagal, dia tahu ini enggak baik bagiku. Dia cari yang lain. Maka sebenarnya orang beriman kepada takdir semakin maju dia. Semakin maju ketika dapat karunia, dia tidak sombong. Dia ingat semuanya yang dituntut Allah. Andai kata dia gagal, dia pun enggak stres. Subhanallah. Ini dampak beriman kepada qada dan qadar. Memang kita diperintahkan untuk bersyukur kepada manusia, tapi jangan pernah menganggap manusia itulah penyebab musabbibnya. Tapi Allah musabbibnya. Ini hanyalah perantara saja. Ya. Maka kita enggak pernah merasa mau menjilat manusia, enggak pernah kita merasa menjadi hamba manusia, kita jadi orang-orang yang merdeka. Ini ditanamkan dalam Islam. Semua kita itu sejajar tingkatnya. Sama-sama hamba Allah kita. Ya, semua kita ini merdeka, enggak ada kita budak bagi yang lain, enggak. Ya. Jangan pernah antum merasa mau jadi budak bagi yang lain. Semua kita orang-orang merdeka. Inilah Islam, membuat manusia semua sejajar. Ketika Jabal bin Laiham masuk Islam, tawaf dia, keinjak bajunya yang panjang oleh seorang budak. Dia tampar budak itu, muncrat darah dari hidungnya. Budak ini melapor kepada Umar. Maka Umar radhiyallahu taala memanggilnya. Apa kata Umar? Tidakkah kau tahu wahai Jabalah, Islam telah menyamakan kedudukan kalian sekarang? Qisas. Masya Allah. Berkata Jabalah, disamakan. Dia budak, aku raja. Kata Umarnya, Islam menyamakan kedudukan kalian. Qisas. Kata Jabalah, saya pikirkan satu malam. Malam harinya dia kembali pulang ke Hira dan murtad kembali. Murtad keluar daripada Islam. Kemerdekaan ikhwan. Izzah, harga diri. Antum jangan mau dilecehkan harga diri antum ya. Kerja di manapun antum, di PT kerja dimanapun, di luar negeri, dalam negeri, silahkan aja. Tapi jangan sampai dihinakan diri kita. Kerja aja, ya. Jangan sampai antum mau salat pun, jangan kamu salat, nanti kamu saya pecat. Jangan takut. Tuntut hak antum, saya manusia, saya punya agama saya memerintahkan begini. Ini jam kerja saya, walaupun jam kerja, tapi ini adalah jam salat, saya harus berhenti sebentar. Begitu seharusnya. Gimana? Baru mantap. Masuk kerja pakai jilbab, diprotes. Ini agama saya. Begitu seharusnya setiap orang beriman. Gimana Pak Ustadz? Itu kan? Ya enggak? Itu dia. Izzatun nafs. Bukan sombong, tapi izzatun nafs. Dia merasa mulia dengan Islam, bukan berbangga-bangga, tidak. Sehingga kita melihat seluruh manusia sama dengan kita. Enggak ada kita pernah menganggap ini lebih tinggi pada saya loh, ini orang barat loh, ini orang, enggak ada.
Sama semuanya. Ini orang Arab enggak ada, sama semua kita. Taib. Yang ketujuh, kata Syekh Muhammad, annal insana ya'rifu bihi hikmatallahi azza wa jalla. Bahwa manusia ketika beriman kepada qada dan qadar, dia akan mengetahui hikmah Allah. Dia akan berupaya mencari hikmah di balik semua kejadian. Akhirnya dapatnya hikmahnya. Andai kata ini yang terjadi, pasti ini hikmahnya. Makanya Allah SWT buat seperti ini enggak terjadi. Dia tahu hikmah. Li'annahu idza nadhara fi hadzal kauni wa ma yahdutsu fihi min taghayyuratin bahirah, 'arafa bihadza hikmatallahi 'azza wa jalla. Bikhilafi man nasiya al-qada'a wal qadar, fa innahu la yastafidu hadhihi al-fa'idata. Karena barang siapa yang melihat alam ini yang dibentangkan ini, kejadian-kejadian yang di alam raya ini, perubahan-perubahan yang begitu besar, dia tahu ini semuanya ada hikmah di balik segala sesuatu yang Allah tentukan. Tahu dia cari hikmahnya. Ini kenapa terjadi krisis global? Dia cari hikmahnya. Ini mungkin jadi karena manusia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ekonomi mereka dibangun atas ekonomi orang kufar dan seterusnya. Ini dampak daripada dia cari hikmah-hikmahnya. Berarti kita harus kembali kepada agama Allah. Enggak boleh bergantung kepada negeri-negeri lain. Negeri kita harus bergantung di atas kakinya sendiri. Subhanallah. Hebat ikhwan. Kalau andai kata kaum muslimin negeri kita ini beriman kepada qada dan qadar, enggak takut dia sama enggak takut sama negara-negara kufar, enggak takut. Subhanallah. Makanya seorang muslim yang dia beriman dengan benar kepada qada dan qadar, dia enggak takut, dia akan jalan. Apapun terjadi dia katakan ini memang rencana Allah SWT begini. Kita berupaya saja untuk mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, berupaya berbuat kebaikan, menjauhi kejelekan. Kalaupun terjadi yang tidak kita ingini, itu takdir Allah SWT. Kita harus bersabar. Kalaupun terjadi dan berhasil apa yang kita inginkan, kita bersyukur. Semuanya adalah merupakan daripada Allah SWT. Itulah orang mukmin. Makanya berkata Rasulullah, ajaban diambil mukmin. Alangkah takjubnya perkara orang-orang beriman. Amru khulu khair. Semua perkara baik baginya. Jika dapat kenikmatan, dia bersyukur. Itu yang terbaik baginya. Jika dia mendapat musibah, dia bersabar, dan itu yang terbaik baginya. Dan ini hanya ada bagi orang mukmin. Seharusnya orang mukmin enggak ada yang stres. Enggak ada orang mukmin yang gantung diri. Ya, depresi akhirnya stres, enggak ada. Itu karena kurang ilmunya terhadap agama yang mulia ini. Ini sekian daripada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kata-kata bil qadari khairihi wa syarri. Beriman dengan takdir khairihi wa syarri. Yang baik ataupun yang jelek. Ini perlu penjabaran supaya kita jangan salah. Apa itu kejelekan takdir? Maksudnya adalah ma la yulaimu tabi'atal insan bihaitsu yahsulu lahu bihi adhiya aw darar. Takdir yang jelek maksudnya yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, enggak sesuai dengan tabiat manusia. Sesuatu yang menyakitinya, sesuatu yang mendatangkan baginya mudarat. Ini namanya apa? Syarrul qadar. Ketentuan yang jelek. Adapun ketentuan yang baik, ma yulaimu tabi'atah, yang sesuai dengan kesenangan manusia, tabiat manusia. Bihaitsu yahsulu bihi khairun aw irtiyahun wa surur. Ketika terjadi apa-apa yang dia inginkan, kebaikan yang dia ingin capai, yang membuat dia tentram, senang. Ini namanya ketentuan yang baik. Wa kullu dzalika minallahi azza wajalla. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul pertanyaan. Apakah dalam ketentuan Allah itu ada yang jelek? Ini sini. Apakah ketentuan Allah itu ada yang jelek? Subhanallah. Di sini kalau antum salah menjawab, berbahaya bagi akidah kita. Padahal Rasulullah mengatakan, "Wasyarru laisa ilaik." Tidak ada kejelekan yang disebarkan kepadamu ya Allah. Asyarru laisa ilaihi. Ya.
Enggak ada kejelekan yang kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perbuatan Allah yang jelek? Tidak ada. Semua perbuatan Allah baik. Semua ketentuan Allah itu baik. Apapun yang Allah ciptakan semuanya baik. Ya. Qadar Allah semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Ketentuan Allah, ketentuan takdir, ya. Takdir Allah semuanya baik. Tetapi dikatakan jelek di sini maksudnya apa? Dalam pandangan manusia. Karena enggak sesuai dengan fitrahnya. Datang musibah, bala bencana, banjir. Senang enggak orang banjir rumahnya? Senang enggak? Enggak senang. Ya kan? Inilah namanya musibah. Ini namanya syarrut takdir. Ketentuan yang jelek dalam pandangan manusia. Tapi di balik itu semuanya ada hikmah. Allah tahu itu baik. Dengan banjir akhirnya orang perbaiki irigasi, perbaiki hutan-hutan, akhirnya mereka perbaiki kembali, ya, reboisasi hutan, kemudian selokan-selokan. Ini kan manfaat. Hikmah. Di balik itu ada hikmah. Akhirnya orang perbaiki selokan-selokannya. Maka tidak ada satupun perbuatan Allah yang jelek, semuanya baik. Tetapi dalam pandangan makhluk, al-maqduru, ada namanya qadar, ada namanya maqdur. Yang yakni dirasakan manusia daripada ketentuan tersebut jelek, maksudnya apa? Dalam pandangan manusia karena enggak sesuai dengan fitrah mereka, enggak sesuai dengan keinginan hati mereka. Jelek itu. Bukan perbuatan Allah itu ada yang jelek. Enggak ada perbuatan Allah yang jelek. Semuanya baik. Iblis Allah ciptakan. Apakah jelek atau apa baik menurut pandangan kita iblis itu diciptakan? Jelek. Ganggu manusia. Ya. Dia akan buat tentara-tentaranya yang mengganggu manusia. Dalam pandangan kita, Allah SWT menciptakan iblis itu adalah merupakan makdur syarr, kejelekan. Tapi dalam pandangan Allah tidak ada yang jelek. Semuanya ada kebaikan. Ya. Karena di balik itu terdapat kemaslahatan. Dengan adanya iblis, ada ujian. Ada tentara-tentara iblis, ada tentara-tentara Allah. Ada peperangan, ada jihad, ada pengorbanan. Ya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Umar, ada Hamzah. Ada kesabaran, ada ujian. Semuanya baik. Tidak ada satupun kejelekan yang dapat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik. Semua perbuatan Allah itu adalah baik. Untuk paham enggak ini? Apapun yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia itu semuanya baik. Perbuatan Allah tersebut baik, walaupun dalam pandangan manusia, ya, ketentuan tersebut jelek. Allah turunkan kepadanya penyakit. Ya, dia merasa, subhanallah, kenapa Allah turunkan kepada penyakit ini? Senang enggak orang ditimpa penyakit? Enggak senang. Jelek menurut dia takdir ini, tapi itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di baliknya ada hikmah. Dengan penyakit ada orang-orang yang Allah cuci dosa-dosanya. Semua dosanya habis dengan penyakitnya. Dengan penyakit ada orang yang sombong, sahibul maksiyah, pelaku kemaksiatan. Ketika datang kepadanya penyakit yang berat, membuat dia kembali rujuk bertobat. Baik enggak bagi dia? Kalau enggak datang penyakit, kufur dia mungkin mati. Tapi dengan sakit tersebut sekarat mau mati dia bertobat. Maka semuanya ada kebaikan. Ya. Berkata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syarru fil qadari laysa bi'tibari taqdirillah lah." Kejelekan dalam qadar itu bukan maksudnya adalah ketentuan Allah itu ada yang jelek. Lakinnahu bi'tibaril maqdurillah. Tetapi sebenarnya itu dianggap jelek bagi pandangan manusia yang menerima ketentuan tersebut. Fa bi'tibari taqdirillah lahu laysa bisyarr, bal huwa khair. Jika kita lihat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek, semuanya baik. Hatta wa in kana la yulaimul insan, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diingini manusia, wa yudhihi wa yadurruh. Bahkan kalaupun manusia merasa tersakiti dengannya, mendapat musibah dengannya, ya, itu semua baik. Ketentuan Allah semuanya baik.
lakin bi'tibar al-maqdur. Tetapi dari sisi al-maqduru lahu, ketika dia menerima musibah ini, dalam pandangannya ini suatu kejelekan yang tidak dia senang, tidak dia suka. Ya, makanya dia harus ridha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun musibah ini dia ridha. Ya Allah, ini tentu adalah merupakan ketentuan-Mu. Semoga dengan penyakit ini Kau sembuh, dengan penyakit ini Engkau ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Semuanya baik, tidak ada yang jelek. Maka ketika Allah mengatakan beriman, ketika Rasulullah mengatakan an tu'mina bil qadari khairi wa syarri, engkau beriman dengan ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk. Maksudnya apa? Yang buruk maksudnya apa? Dalam pandangan manusia dianggapnya jelek, dianggapnya tidak suka, dia tidak senang. Enggak ada yang berdoa, ya Allah besok turunkan bala bencana, enggak ada. Itu orang gila itu. Ya Allah besok turunkan penyakit kepadaku, buat aku menderita sementara itu, enggak ada. Itu orang gila, bertentangan dengan fitrahnya. Ya. Jangan ada yang minta-minta penyakit antum ya. Jangan ada yang nantang-nantang Allah, ya Allah berikan aku ujian, berikan aku penyakit, berikan, jangan. Tapi mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa arti al-afiyah? Semoga Allah menyelamatkan antum daripada segala macam perkara-perkara yang tidak antum senangi, ya, selamat daripada perkara-perkara yang tidak antum senangi. Mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Selamat daripada syubhat, selamat daripada syahwat. Itu yang antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Istamir, اقرأ أكمل. وقوله والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخر. وذكر الشيخ رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر يشتمل على 4 مراتب هي إجمالا على 4 مراتب هي إجمالا كما يلي. الأولى علم الله الأزلي بكل شيء، ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها. الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. الثالثة مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث. الرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وما سواه مخلوق. وهذا مجمل مراتب القدر وإليك بيانها بالتفصيل. وقوله والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره. Perkataan Syekhul Islam, beriman dengan takdir ala darajatain, dibagi menjadi 2 derajat. Tatadammanu syai'ain, setiap derajat memiliki 2 perkara. Wa dzakara Syekh rahimahullah huna anna al-iman bil qadar yastamil ala 4 maratib. Syekhul Islam menjelaskan di sini bahwasanya makna beriman dengan takdir mencakup beriman kepada 4 perkara. Wahya ijmalan kama yali. Dan secara global 4 perkara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, al-ula ilmullahil azali bi kulli syai'. Makna beriman kepada takdir dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, kita beriman dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu yang telah ada dulu kala. Wa min dzalika ilmuhu bi a'mal ibad qabla an ya'maluha. Di antaranya adalah Allah telah mengetahui amalan-amalan hamba sebelum hamba melaksanakannya. Sebelum kita buat, Allah telah tahu. Ya. Jadi kata beliau, makna beriman kepada takdir dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah kita beriman dengan ilmu Allah yang azali, bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah telah mengetahui perbuatan hamba ketika perbuatan tersebut belum terjadi, Allah telah mengetahuinya. Allah mengetahui kapan hamba meninggal, kapan dia lahir, seterusnya, kapan kaum muslimin dimenangkan, kapan dikalahkan. Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kitabatu dzalika fil lauhil mahfuz. Makna beriman kepada takdir, yakni yang kedua, fase yang kedua, setelah kita yakini bahwa Allah memiliki ilmu yang meliputi segalanya, yang kedua kita yakini ilmu tersebut telah Allah tuliskan dalam kitabnya yang disebut dengan nama Al-Lauhul Mahfuz. Kitab yang terjaga, maksudnya terjaga daripada pengurangan, penambahan, sempurna dia. Semua di sana ada. Ilmu tersebut dituliskan dalam
Kitab induk yang disebut dengan nama apa? Al-Lauhul Mahfuz. Maka apapun yang belum terjadi telah tertulis dalam kitab tersebut. Yang ketiga, masyiatuhu syamilah wa qudratuhu tamah likulli hadits. Makna beriman kepada takdir setelah kita meyakini Allah memiliki ilmu, kemudian ilmu tersebut dia tuliskan. Yang ketiga, kita yakini Allah memiliki kehendak, mencakup segala sesuatu, berkehendak untuk melaksanakan segala sesuatu, berkehendak untuk menakdirkan segala sesuatu. Ini fase yang ketiga. Apa yang pertama tadi? Ilmu Allah. Kemudian yang kedua, Allah tuliskan dalam kitabnya, Lauh Mahfuz. Yang ketiga, kita yakini bahwasanya Allah SWT memiliki kehendak untuk menjadikan perkara tersebut, imam mengadakan, imam meniadakan, imam merubah. Dia berkehendak, dia memiliki kehendak. Yang terakhir, yang keempat, ijadullah likullil makhluqat wa annahul khaliq wa ma siwahu makhluq. Yang keempat, setelah Allah memiliki ilmu, dia tuliskan, dia berkehendak. Yang keempat, dia ciptakan apa-apa yang ingin diciptakan. Diciptakannya makhluk, maka semuanya adalah ciptaan Allah. Selain Allah adalah makhluk. Apapun yang ada pada kita semuanya makhluk. Yang kita perbuat pun makhluk. Malaikat makhluk, alam raya ini makhluk. Inilah dia pembahasan tentang maratibul qadar, tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Jadi apapun yang terjadi hari ini, itu telah dikehendaki Allah sebelumnya, dan telah tertulis sebelumnya, dan telah diketahui Allah sebelumnya. Paham? Kesimpulannya, apapun yang terjadi malam hari ini, ya, itu semuanya telah dikehendaki Allah sebelumnya, dan telah dituliskan Allah sebelumnya, dan telah diketahui Allah sebelumnya. Paham? Maka sangat sempurna ilmu Allah SWT. Sangat sempurna kuasa Allah SWT. Allah tahu berapa yang akan jatuh, yakni bilangan-bilangan daun malam ini Allah tahu. Berapa daun yang berguguran dia tahu. Berapa jumlah hujan yang turun dia tahu, kemana dia turun. Jumlah makhluk, makanan makhluk, sampai yang dalam perut bumi kita enggak tahu, Allah tahu. Bagaimana memberinya makan Allah tahu. Subhanallah. Dengan ilmunya, yang ilmu tersebut telah dituliskan dalam kitabnya, Lauh Mahfuz, yang telah ada kehendak Allah untuk menjadikannya, dan terakhir terjadilah kehendak tersebut. Inilah dia beriman kepada maratibut takdir. Inilah makna beriman kepada takdir Allah SWT, yang mencakup beriman kepada 4 perkara. Siapa yang tahu? Ulangi lagi. Yang pertama, ilmu. Kedua, kitabah. Yang ketiga, masyiah. Yang keempat, khalq. Ilmu, kitabah, bahasa Arab itu dulu. Yang pertama ilmu Allah, yang kedua kitabatullah, yang ketiga adalah masyiatullah wa iradatuh, yang keempat adalah khalq, ijad. Sempurnalah beriman kepada qadar dan qadar. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah pembahasan ini belum selesai, kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan antum harus konsentrasi pembahasan ini. Banyak orang-orang yang tergelincir dalam memahami ini, banyak sekali. Ya, muncullah kaum Jabariyah, muncullah kaum Qadariyah karena salah memahaminya. Sehingga banyak yang mengucap takdir, sehingga banyak yang bermalas-malasan berlandaskan dengan takdir. Kenapa enggak ngaji? Enggak takdir saya mengaji gimana? Kenapa enggak salat? Belum dikehendaki Allah saya salat. Macam mana lagi? Ini gara-gara tidak paham tentang qadar dan qadar. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya? Fadhal, silakan Syekh. Apakah doa bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala? Itu kayaknya kita pending dulu lah ya. Karena nanti ada kita katakan ada takdir yang enggak berubah dalam mahfuz, ada yang dia bisa berubah. Nanti kita lanjutkan insyaallah pembahasan itu. Kalau sekarang jadi basi nanti minggu depan. Antum sabar dulu ya. Baik. Nanti ingatkan saya tentang pertanyaan tersebut. Yang lain? Silakan. Takut antum dibilang jawab minggu depan. Tafadhal. Silakan.
Apakah tergelinciran seorang hamba ke dalam maksiat, di balik itu ada hikmah dari Allah atau enggak? Apakah seorang tergelincir ke dalam maksiat dan ada hikmah? Ada hikmahnya. Ada faedahnya? Ada faedahnya. Dengan seorang tergelincir ke dalam maksiat, akhirnya dia bertobat kepada Allah SWT. Akhirnya dia bertambah kebaikannya. Dia rendahkan dirinya, ya Allah, ternyata aku lalai, ya Allah. Aku berupaya, tapi aku tergelincir dalam maksiat. Aku berzina, ya Allah. Aku mohon ampunanmu, ya Allah. Dengan itu akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan itu dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajatnya. Orang bermaksiat merendahkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat, Allah angkat derajatnya. Ya, Adam alaihissalam. Kalau Adam enggak bermaksiat kepada Allah, kita tidak akan pernah masuk surga. Ya enggak? Kok bisa gini ngomongannya Ustaz ini? Allah SWT telah membuat ketentuan, ya. Adam alaihissalam dia tergelincir makan buah yang dilarang, dia diturunkan di dunia, diberikan ujian, kemudian dia disempurnakan, diangkat derajatnya, masuk ke surga selama-lamanya. Ya kan? Terkadang seorang dengan dosa-dosa dia menjadi mulia. Ya. Dan banyak orang-orang ulama besar, Fudail bin Iyad, seorang perampok kelas berat dia itu. Orang kalau anda kata lewat daerah Fudail, bahaya ini. Ya. Tapi ketika dia beriman, bertobat, subhanallah, jadi orang mulia, Allah angkat dia derajatnya. Subhanallah. Jadi antum carilah hikmah di balik tergelinciran seorang ke dalam maksiat, antum. Tapi setiap orang harus berupaya terlebih dahulu mematuhi perintah, menjauhi larangan. Andai kata qadar Allah tergelincir juga, segera bertobat. Ya, segera bertobat. Tangisi kesalahan-kesalahan antum, mohonlah kepada Allah ampunan. Katakan Rabbighfir li khati'ati yaumiddin, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku kelak pada hari berbangkit. Ya. Minta kepada Allah SWT. Ini adalah kebaikan, ya. Dengan maksiat orang tahu diri. Kalau orang enggak ada maksiat jadi sombong dia. Aku ini kan orang baik, orang saleh, aku enggak pernah buat maksiat. Aku ini tiap hari ngaji ini. Sombong dia. Akhirnya dia kagum dengan amalannya. Ketika orang bangga kagum dengan amalannya, runtuh dia di hadapan Allah SWT. Dengan dosa-dosa itulah orang hidup dengan harap dan cemas. Kita harap surga Allah tapi tidak cemas dengan dosa-dosa kita yang masa lalu. Perbuatan amal ibadah kita enggak sempurna, salat kita enggak khusyuk, puasa kita entah cemana. Ya, maka kita hidup antara harap dan takut. Makanya berkata para ulama, seorang berbuat maksiat, ya, di siang hari kemudian dia bertobat di malam hari, lebih utama daripada orang yang beribadah semalam hari, satu malaman, kemudian di siang hari dia berbangga kepada manusia. Tadi malam, satu malam suntuk aku tahajud loh. Aku menangis-nangis di depan Allah. Kemudian siang harinya aku puasa. Habis semuanya dia. Subhanallah. Tapi orang yang berbuat maksiat dia menyesal, menangisi malam hari, dia tidur dalam keadaan takut jangan-jangan Allah azab dia dengan maksiatnya, dia bertobat kepada Allah, merintih-rintih dia, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih baik? Dengan hamba yang tadi salat sepanjang malam tapi dia bangga riya. Mana lebih baik? Yang bertobat lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan antum akhirnya punya pemahaman, kalau begitu malam ini saya buat dosa dulu lah. Insyaallah besok saya bertobat. Jangan. Tiap orang berupaya mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Kalau ternyata tidak tercapai perintah yang Allah perintahkan, kita tergelincir enggak mengerjakannya. Larangan yang Allah larang, tergelincir kita kerjakan. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim tak? Baik. Silakan. Kita pakai mikrofon dulu. Antum hidup dulu lah mikrofonnya, sama aja antum gini-gini. Udah. Itu baru Fatihah. Siapa nama antum? Junaidi. Junaidi, tafadhol ya Junaidi. Apakah seorang ahli neraka seperti misalnya Firaun itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia menurut antum gimana? Apakah Firaun itu telah ditetapkan Allah bahwa dia ahli neraka? Bagaimana menurut pandangan antum ya Junaidi? Iya. Ya udah. Apaan itu jawabannya? Selesai. Kadang-kadang kita di masyarakat misalnya saya di antara teman-teman
Wah, kalau kita misalnya kita sudah katakanlah seperti Firaun sudah ditetapkan menjadi ahli neraka. Kalau sekarang misalnya saya ini sholat dengan bagus, tahu-tahu kemudian di umur 50 saya bermaksiat. Apakah antum ya Junaidi telah tahu antum ditetapkan di surga atau di neraka? Tahu enggak? Enggak tahu. Saya pun enggak tahu juga. Wallahu a'lam. Makanya antum berupaya untuk mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Dan yang penting antum ketahui, Allah tidak memiliki sifat zalim. Ya Junaidi, dengarkan. Antum harus tahu Allah tidak memiliki sifat zalim. Tidak mungkin seorang hamba yang berupaya ibadah sungguh-sungguh, ikhlas beramal mengikuti sunnah, orang yang baik ini enggak akan mungkin Allah masukkan ke neraka, mustahil. Bertentangan dengan apa? Dengan sifat Allah yang Maha Adil, sifat Allah SWT yang tidak pernah berbuat zalim, mustahil. Jangan khawatir antum. Enggak tahunya kita antara kata surga, tuh apa kita beramal? Jangan-jangan nanti kita ada payah-payah beramal di ujung hidup kita masuk neraka, kita enggak akan mungkin. Itu hanya orang-orang yang tidak punya akal saja yang menganggap Allah berbuat kezaliman. Ada hadis yang terkadang antum kalau salah paham tergelincir. Ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu 'ala kitab fayamal bi amali jannah ahli nar fayadkhuluha. Hadis ini kalau antum salah paham tergelincir. Kata Rasulullah, sesungguhnya salah seorang kalian benar-benar beramal amal ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Kemudian dia beramal amal ahli neraka dan mati masuk neraka. Kebalikannya, seorang laki-laki beramal amal ahli surga, ahli neraka, tinggal jarak antara dengan neraka sejengkal lagi. Kemudian dia beramal amal ahli surga, mati masuk surga. Akhirnya orang punya pemahaman yang salah, menganggap berarti kita enggak bahaya nih. Kalau gitu untuk apa kita beramal? Udah payah-payah kita beramal ahli surga, terakhir kalau memang terjadi ahli neraka, masuk neraka kita, bagus mesti beramal. Tidak. Hadis tadi kalau antum pahami, wa inna rajula ya'malu bi amali jannah, sesungguhnya salah seorang laki-laki beramal amal ahli surga. Antum lihat tafsirannya, kata para ulama, fima yabdu linnas. Dia beramal amal ahli surga dalam pandangan mata manusia. Manusia enggak tahu dia itu riya, dia itu enggak ikhlas. Manusia enggak tahu dalam hatinya ada kesombongan, dalam hatinya ada ta'jub dengan dirinya, maka dengan itu Allah binasakan dia kelak. Allah buat dia masuk ke dalam neraka. Kebalikannya, sesungguhnya seorang laki-laki beramal amal neraka dalam pandangan manusia, dia fasik, zalim, tapi hatinya selalu terenyuh, hatinya selalu merintih kesakitan karena dosa-dosanya. Dia selalu mengharapkan agar Allah merubah dirinya. Boleh jadi dengan kebaikan dalam hati ini Allah bimbing dia masuk ke dalam surga. Dibandingkan yang pertama ini, sombong dia, kagum dia, orang seperti ini mustahil neraka, enggak pernah tinggal salatku, enggak pernah tinggal ngajiku. Ini membuat dia kagum dengan amalannya, dan itu kesombongan. Allah tidak mau seperti itu. Maka antum baca kitab Al-Qayyim rahimahullah, yang menganggap seorang beramal soleh segala macam dia perbuat, dia berusaha menjauhi larangan, akhirnya Allah masukkan neraka, itu orang yang tidak paham dengan hikmah Allah SWT. Mustahil. Allah enggak pernah menzalimi kita. Udah payah-payah kita beramal, berusaha, berikhtiar, ikhlas, ya, kita harapkan surganya, kita jauhi segala macam larang-larang Allah SWT, hidup dalam keadaan khauf dan raja, harap dan takut. Kemudian Allah wafatkan kita, dimasukkan ke dalam neraka, mustahil. Mustahil. Jadi karena Pak Junaidi enggak tahu antum di mana kelak, sekarang berupaya mengamalkan perintah-perintah Allah, berupaya menjauhkan larangan Allah SWT. Kalau tergelincir, ada yang tidak kita kerjakan perintahnya, taubat. Ada yang kita kerjakan larangannya, taubat, kembali kepada Allah SWT. Orang-orang yang mengatakan kalau begitu untuk apa kita beramal, ini orang bodoh dia. Semua telah diatur Allah dengan hukum sebab akibat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dua jalan yang terbentang, jalan kebaikan, jalan kefasikan. Pilihlah. Allah berikan akal, diberikan pedoman kitab, wahyu, ada nabi pembimbing. Apa lagi? Ya, jangan katakan aku enggak tahu mana yang baik, entah ini. Akal gunakan. Orang yang berakal itu ketika ada dua jalan, ini jalan aman, di sini banyak pengamannya, polisi-polisi penjaga, sini banyak semua aman, jalannya bagus, lancar mulus. Nah, jalan berbahaya, banyak binatang buas, banyak perampok. Akhirnya antum di simpang berkata, kalau andai kata aku memang mati dirampok, matilah. Dia tempuh jalan ini. Ini orang bodoh ini.
Ya. Kita harus berupaya berikhtiar mencari kebaikan, menjauhi kejelekan. Kalaupun ternyata terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan, ketahuilah itu adalah ketentuan Allah SWT. Ya kan? Itulah rahasia takdir. Makanya ketika sahabat bertanya Rasulullah, kalau semua kami telah tentukan tempatnya, untuk apa kami beramal? Kata Nabi, bekerja kalian beramal. Semuanya akan dimudahkan. Untuk apa diciptakan dia. Udah paham antum? Baik. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.